Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Pramana dengan NIM 10418050 dari Prodi Teknik Arsitektur. Pada kali ini saya akan membahas terkait tugas UTS, yaitu mengenai hotel, yaitu Prambanan Heritage Hotel and Convention, di mana terdapat poin. Yang pertama ada analisa preseden dan studi banding, yang kedua ada analisa tapak, yang ketiga ada programming, dan yang terakhir ada konsep penataan zonasi dan masa. Yang pertama ada analisa studi preseden dan studi banding. Selanjutnya yaitu studi preseden. Nah, studi preseden ini saya mengambil dari Foxhari City Center yang berada di 3 poin yang menjadi pembeda dengan hotel bintang 4 lainnya. Foxhari City Center ini merupakan hotel milenial terbaik di Jawa pada tahun 2019. Lalu desainnya yang mengerti akan kebutuhan milenial sehingga terdapat banyak sudut instagenik sebagai latar berfoto. Lalu menggambarkan ciri khas Bandung seperti sate dan lainnya dari elemen-elemen pada interior bangunan. Berikut merupakan beberapa cuplikan gambar dari Foxhari Hotel. Selanjutnya yaitu studi banding. Studi banding yang saya ambil yaitu yang pertama adalah Yellow Star yang berada di Yogyakarta. 3 poin pembeda dari hotel bintang 3 ini yaitu hotel milenial ini merupakan hotel terbaik yang berada di Yogyakarta pada tahun 2019. Lalu poin yang kedua yaitu desainnya yang sederhana namun serasa fancy. Dan poin yang ketiga yaitu tempat menginap yang cocok untuk para milenial. Berikut merupakan cuplikan gambar Yellow Star yang berada di Yogyakarta. Poin yang selanjutnya yaitu ada analisis tapak. Yang pertama kita harus mengetahui dulu letak atau lokasi secara detail. Letak site ini berada pada area sekitar kantor pusat PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, yaitu sekitaran Jalan Taman Prambanan Kulon yang memiliki luas kurang lebih 3 hektar. Lalu kondisi existing site tersebut terdapat bangunan kantor pusat, Taman Wisata Candi Prambanan, dan juga Koperasi Taman Wisata Candi Prambanan. Lalu juga terdapat area parkir kantor Taman Wisata Candi Prambanan. Lalu terdapat akses menuju lokasi, di mana ada 3 rute utama yaitu dari Jalan Raja Jakarta, dari Jalan Rogem, dari Jalan Karangmojo. Dilihat dari peraturan daerah juga ukuran lebar jalan yaitu 5,2 meter, GSB garis sempadan bangunan. Dilihat dari regulasi pemerintah sekitar setengah dari ukuran jalan ditambah 1 meter, sehingga GSB sama dengan 5,2 dibagi 2 sama dengan 2,6 meter. GSB sama dengan 2,6 plus 1 sama dengan 3,6 meter, sehingga GSB-nya yaitu 3,6 meter untuk proyek pembangunan hotel ini. Dilihat dari pertimbangan analisis dari aspek manapun, ditemukan beberapa potensi juga kendala. Yang pertama, potensi pada site yaitu berada di area kawasan strategis nasional
yang sangat memungkinkan akan banyaknya tamu yang datang dan menginap. Lalu, site berada di dekat dengan Candi Prambanan yang dapat dijadikan view menarik untuk hotel. Lalu, site mudah diakses karena terletak di pusat kota dengan jalan utama serta dekat dengan terminal dan bandara udara. Dan yang terakhir, ada pun kendaraan. Site ini berdekatan langsung dengan jalan raya sehingga menjadikan sangat risiko akan mobil hingga motor yang dapat mengganggu kenyamanan bagi tamu hotel. Adapun konsep yang diterapkan untuk menjawab solusi dari aspek potensi dan juga aspek kendala, yaitu yang pertama, bangunan hotel ini akan diarahkan atau mendapat view kepada Candi Prambanan. Lalu entrance bangunan dan site akan terdapat di arah timur site untuk mengurangi adanya kemacetan. Lalu bangunan akan didesain sedikit menjauh dari sumber kebisingan dan dengan penambahan desain lanskap untuk menahan atau mengurangi kebisingan yang diterima dari sumber bising pada sekitar site plan. Selanjutnya untuk poin aksesibilitas. Aksesibilitas ini menuju site ada pada segala sisi dari site, di mana ditempuh menggunakan transportasi umum dengan adanya berbagai sarana pendukung transportasi publik seperti terminal, stasiun Prambanan, dan juga bandara udara. Lalu pada poin orientasi matahari. Dengan orientasi matahari timur barat, pada sisi timur dan utara site lebih bersifat terbuka dan sebagian pula pada arah barat dan selatan. Dengan demikian, diperlukannya penataan yang diperhitungkan sehingga efek buruk dari radiasi matahari tidak terlalu memberikan efek yang berkelanjutan bagi hotel nantinya. Lalu untuk poin kebisingan. Potensi kebisingan paling besar berada pada arah selatan dan dengan terdapatnya jalan raya Yogyakarta Prambanan dari pemukiman warga yang berada pada arah barat. Potensi yang terjadi, polusi atau pencemaran udara pun pada segala arah dengan dikelilinginya oleh akses jalan untuk kendaraan dengan potensi paling besar adalah di arah selatan. Selanjutnya yaitu dari segi aspek budaya. Wilayah Jawa yang amat kental dan terkenal dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal setempatnya, begitupun Yogyakarta. Masyarakat yang hangat, budaya, dan kepercayaan yang masih dijunjung tinggi adat istiadat setempatnya menjadikan budaya dapat menjadi sebuah hal yang dapat ditonjolkan dalam perancangan pun sebagai daya tarik tersendiri bagi hotel bintang 5. Selanjutnya yaitu aspek bangunan sekitar. Saat ini sangat ditunjuk baik dari segi aspek wisata, budaya, maupun sosial, contohnya dari seperti pasar, SMA 1 Kalasan, stasiun Prambanan, Candi Sajiwan, dan lain-lain, sehingga dapat memudahkan kebutuhan dari penduduk sekitar juga dari pengguna hotel. Setelah itu kita membahas ruang terbuka hijau. Terdapat akses jalan yang mengelilingi site sehingga potensi entrance dapat dimanfaatkan dari semua arah untuk pengoptimalan view yang banyak sekali RTH dan juga terhadap Candi Prambanan. Dengan akses utama dan merupakan jalan raya yaitu pada arah selatan dan jalan yang menghubungkan antara area pengelola dan lapangan. Selanjutnya yaitu sirkulasi. Sirkulasi kendaraan baik dari roda 4 maupun roda 2 dapat dicapai dari segala sisi site karena site dilingkupi oleh akses jalan sebagai sirkulasi site. Untuk proses perancangan, kendaraan bermesin dirancangkan pembatasan sirkulasinya hanya pada dari entrance menuju area parkir. Lain halnya dengan sirkulasi pejalan kaki dapat menjangkau hampir keseluruhan site. Selanjutnya kita akan membahas programming. Pelaku yang terlibat dari aktivitas hotel terdapat dua, yaitu pengelola dan tamu, di mana pengelola terdiri dari pimpinan, staff front office. Staff front office ini terbagi menjadi pelayanan pemesanan kamar, pelayanan informasi, pelayan check-in dan check-out, staff housekeeping, staff food and beverage, staff accounting department, staff security department, dan tamu. Lalu ada
alur kegiatan. Alur kegiatan menurut jenis kegiatan yang ada yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada kegiatan utama, yang kedua ada kegiatan pelengkap. Analisis kegiatan terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu ada kegiatan utama, kegiatan pelengkap, kegiatan pelayanan. Berikut merupakan tabel dari sirkulasi, aktivitas, kebutuhan uang, dan sifat dari penghuni, pengunjung, dan pelaku lainnya yang terlibat di bangunan hotel. Lalu kita dapat melihat terdapat kebutuhan ruang dan luas standar. Berikut merupakan data-data yang saya ambil dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Juga ada waktu operasional kegiatan dari fasilitas, kegiatan, dan waktu operasional. Selanjutnya yaitu zonasi dan perubahan massa. Berikut merupakan gambar hasil rancangan zonasi yang saya buat. Warna biru merupakan hunian, warna hijau muda merupakan taman dan RPH, warna orange merupakan drop-off atau parkir, warna coklat merupakan servis, warna merah pengelola, dan warna kuning merupakan ruang office. Desain ini dihasilkan dari analisa, studi banding, studi SMD, dan programming yang sebelumnya saya pertimbangkan dengan diskusi bersama dosen juga teman-teman lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.